Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magnaria Batubara, Prodi Hukum Pidana Islam, NIM 2110-7002. Di sini saya ingin mempresentasikan bab 6, negara sebagai subjek hukum internasional. Nah, di sini saya akan membahas tentang negara sebagai subjek hukum internasional. Hukum internasional dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur organisasi internasional. Pada mulanya, hukum internasional hanya diartikan sebagai hukum yang mengatur tindakan dan hubungan antara negara. Negara sebagai subjek hukum internasional adalah entitas yang memiliki kedaulatan dan diakui oleh komunitas internasional. Sebagai subjek hukum internasional, negara memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh perjanjian internasional dan prinsip-prinsip hukum internasional. Selain itu, negara juga memiliki kekuasaan untuk menjalankan urusan dalam negeri dan berinteraksi dengan negara-negara lain dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Namun, seiring dengan berkembangnya makna hukum internasional telah meluas hingga mencakup hubungan antara negara dan organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional dan organisasi lain, serta hubungan antara negara individu. Syarat menjadi subjek hukum internasional: yang pertama, personalitas hukum; yang kedua, mampu mendukung hak dan kewajiban internasional; yang ketiga, mampu melakukan tindakan tertentu yang bersifat internasional. Organisasi tersebut harus memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan dan signafis di tingkat global. Yang keempat, mampu menjadi pihak dalam membentuk perjanjian internasional. Yang kelima, memiliki kemampuan untuk melakukan penuntutan terhadap pihak yang melanggar kewajiban internasional. Yang keenam, memiliki kekebalan dari pengaruh atau penerapan yurisdiksi nasional suatu negara. Yang ketujuh, yang menjadi anggota berpartisipasi dalam keanggotaan suatu organisasi internasional. Yang ketiga, status hukum dari hukum internasional. Situasi dengan regulasi di seluruh dunia telah dibahas sejak awal. Ada orang-orang yang berpendapat bahwa regulasi global bukanlah regulasi, namun hanya menjamin kualitas global yang mendalam. Sudut pandang John Austin sebenarnya mempunyai beberapa kelemahan. Pertama, jika suatu undang-undang harus disahkan oleh kekuatan politik yang berdaulat, undang-undang tersebut tidak dapat ditegakkan menurut kebiasaan internasional. Yang kedua, hukum internasional tidak mengikat negara sebagai hukum. Berarti hati nurani dan kesadaran negara adalah satu-satunya hal yang dapat memaksa pelaksanaan ketentuan hukum internasional. Yang keempat, ruang lingkup materi hukum internasional. Dari berbagai definisi di atas, khususnya dua kendala terakhir, dapat dikatakan bahwa materi regulasi mencakup standar dan pedoman hukum yang menyertainya. Yang pertama, satu, mengapa negara atau negara-negara misalnya mengenai kemampuan ekspres, pengaturan ekspres, hilangnya ekspres, kebebasan dan komitmen negara. Yang kedua, asas dan peraturan hukum yang mengatur batasan wilayah, hubungan diplomatik, dan hubungan konsuler antara dua negara atau lebih. Yang ketiga, standar dan pedoman yang sah yang berhubungan dengan unsur-unsur asosiasi atau yayasan di seluruh dunia. Misalnya, peraturan atau sanksi yang berbeda asosiasi global. Yang keempat, standar dan pedoman yang sah dan yang mengawasi urusan pribadi sehubungan dengan hubungan antara sosial global dan asosiasi dunia, misalnya pengaturan antara Mi and Asin disedangkan bidang pertukaran. Yang kelima, asas peraturan hukum yang mengatur permasalahan antara negara dan organisasi internasional. Yang kelima, tujuan hukum internasional. 1. Mengakui kesetaraan dalam hubungan dunia, keberadaan lembaga peradilan dan pengadilan seperti A. Pengadilan lama, pengadilan resmi sedunia yang ada pada masa kelas negara. B. Pengadilan resmi internasional atau yang kadang-kadang disebut pengadilan resmi global yang pengaturannya diatur dalam sanksi
PBB atau diatur secara tegas dalam peraturan peradilan internasional. Yang kedua, menjadikan hubungan global yang efisien. Adapun yang keenam, perbedaan ketentuan hukum internasional. Peraturan global yang relevan. Terdapat pula peraturan lokal global yang berlaku pada wilayah tertentu dan tidak mencakup peraturan yang bersifat material seperti peraturan global di Amerika Latin. Yang ketujuh, sejarah pertumbuhan hukum internasional. Tinjauan peraturan global ini berpusat pada peraturan dunia kontemporer. Penelitian regulasi global di sisi lain mengatakan bahwa regulasi global saat ini dimulai dengan mencatat senjata yang mengakhiri konflik selama 30 tahun di Eropa. Meskipun demikian, perlu diingatkan bahwa regulasi global telah ada sejak dahulu kala. Adapun yang ke-8 yaitu pertumbuhan hukum internasional modern. Yang pertama, kesepakatan itu selalu mengakhiri upaya penguasaan Romawi suci untuk memulihkan wilayah Romawi yang terbakti. Dengan pemahaman masyarakat ini, maka hubungan antara bangsa terbebas dari persoalan hubungan agama dan bergantung pada kepentingan masing-masing negara. Adapun selanjutnya, pada awalnya, regulasi global yang mengkhawatirkan regulasi yang mengatur aktivitas dan hubungan antara negara, namun dalam jangka panjang pentingnya hal ini telah diperluas hingga mencakup hubungan antara negara dan asosiasi. Internasional, hubungan antara asosiasi global dan asosiasi lain, serta hubungan antara negara dan masyarakat. Syarat-syarat menjadi subjek hukum internasional. Pertama, personalitas hukum. Yang kedua, siap membantu hak istimewa dan komitmen. Yang ketiga, mampu melakukan kegiatan internasional tertentu. Yang keempat, mampu menjadi pihak dalam perjanjian internasional. Yang kelima, dapat menuduh pihak-pihak yang mengabaikan komitmen global. Yang keenam, memiliki kekebalan terhadap dampak penggunaan ruangan publik satu negara. Yang ketujuh, dapat menjadi bagian dan berpartisipasi dalam pendaftaran pengumpulan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.